Oke, puji Tuhan, shalom semua, apa kabar? Haleluya, dahsyat semua. Saya percaya hari ini saudara semua ada dalam penjagaan perlindungan Tuhan yang sempurna, semua sehat-sehat, dan hari ini saya mau bawa kabar baik buat saudara semua. Ada kabar baik yang luar biasa. Siapa yang mau kabar baik di sini? Semua pasti mau kabar baik. Karena di luar sana sudah terlalu banyak kabar yang tidak baik, kabar yang jelek di luar ya. Nah, kemarin saya baru dengar kabar dari kakak saya dia punya apotek, dia bersukacita sekali karena apoteknya luar biasa, banyak sekali dapat orderan dan orang pesan obat, wah luar biasa. Nah sampai nggak ada waktu untuk dia makan. Saya harap dia bisa jaga kesehatannya. Dan ada juga teman yang punya usaha ojek online dan dia juga tetap bersyukur. Dia bilang puji Tuhan karena Tuhan tetap baik dan Tuhan memberkati dia. Ada juga kemarin teman yang investasi saham. Hari Senin, Selasa kemarin dia beli saham dan hari Rabu libur, hari Kamis tiba-tiba naik 6-10%. Wow, luar biasa ya, dahsyat. Dan saya melihat tetangga-tetangga saya semua dalam keadaan sehat. Saya juga percaya saudara semua di sini dalam keadaan yang sehat semua. Dan puji Tuhan, saya tahu sudah terlalu banyak kabar buruk di luar sana. Dan saya ambil keputusan. Saya juga mau saudara ambil satu keputusan untuk stop kabar buruk itu dia. Ketika saudara menerima kabar buruk dari luar sana, stop sampai di saudara saja. Jangan disebarin kemana-mana, oke? Jadi saya ambil keputusan kita mau stop. Nah, mulailah mengabarkan kabar baik itu buat banyak orang. Kabar baik yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera itu dia. Mulai sekarang terima kabar yang baik. Terima kabar yang baik, amin. Dan mulai sebarkan kabar yang baik. Kemarin juga saya terima kabar yang baik dari salah satu teman. Dia bilang ada 17 orang yang kena virus, tapi kemudian mereka semua sembuh. Dan 17 orang itu dia kemudian menyumbangkan, mendonorkan darah mereka. Dan kemudian dari darah mereka itu akan dibuatkan satu antivirus. Puji Tuhan, kita berdoa semoga antivirus ini cepat dapat ditemukan dan cepat dapat tersebar. Amin, haleluya. Nah jadi hari ini saya cuma percaya bahwa saudara semua diberkati. Kita tetap menjaga pikiran kita ya, seperti dalam Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya semua saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Kita mulai pikirkan hal-hal yang baik dan hal-hal yang baik itu akan terjadi dalam hidupmu. Nah hari ini saya akan bahas tentang hidup dipimpin Roh Kudus. Bagaimana kita mengetahui how to know God's calling, apa yang menjadi panggilan dari Tuhan dan apa yang menjadi keinginan Dia, His will for you ya. Kita baca sama-sama dalam Kolose 1 ayat 9. Di sini saya tidak tampilkan, saudara bisa buka Alkitab masing-masing. Kita baca Kolose 1 ayat 9 sampai 14. Kalau saudara sudah dapat semua, Kolose 1 ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Inilah yang disebut hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Pertama apa? Kita dipenuhi dengan pengetahuan akan kehendaknya. Yang pertama saya akan bahas hal ini dia, dipenuhi dengan pengetahuan akan kehendaknya. Nah, apa yang menjadi kehendak Bapa untuk
hidup kita, untuk hidupmu dan hidup saudara kita semua ya. Yang pertama, kita buka dalam Yohanes 6 ayat 40. Yohanes 6 ayat 40 berkata, sebab inilah kehendak Bapakku, ini kehendak Bapa, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak. Nah, melihat Anak ini itu melihat siapa? Melihat Yesus. Melihat di sini bukan melihat dengan mata jasmani, tetapi melihat dengan mata rohani. Yohanes 20 ayat 29 berkata, berbahagialah orang, Yesus sendiri berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Amin. Saudara sekarang tidak melihat Yesus secara fisik, tapi saudara percaya. Nah, saudara disebut orang yang berbahagia. Di sini dikatakan berbahagialah orang yang sudah melihat di dalam roh, artinya saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia adalah Raja, Dia adalah Allah yang turun ke bumi, yang sudah menjadi manusia dan kemudian mati untuk siapa? Untuk menanggung segala dosa, sakit penyakit, menanggung segala kemiskinan saudara dan saya. Amin. Supaya apa? Supaya kita beroleh hidup yang kekal. Nah, apa hidup yang kekal? Ini pelajaran pertama-tama di dalam discipleship evangelism. Kalau saudara pernah mengikuti pelajaran DI, saudara pasti tahu apa yang dimaksud dengan hidup yang kekal. Saya banyak sekali bertanya kepada banyak teman-teman, banyak orang-orang Kristen, apa yang dimaksud dengan hidup yang kekal? Dan banyak sekali jawabannya. Jawabannya macam-macam. Ada yang bilang hidup selama-lamanya, ada yang bilang hidup di sorga bersama dengan Yesus. Ya, itu mungkin semua benar ya saudara. Tapi coba kita lihat sama-sama definisi yang dari Yesus. Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu. Yaitu apa? Supaya mereka mengenal Engkau Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Dia utus. Artinya hidup yang kekal itu adalah mengenal. Di sini ada kata mengenal ya. Mengenal yaitu mengenal apa? Mengenal Bapa sebagai satu-satunya Allah dan mengenal Yesus Kristus yang Dia utus. Nah, kata mengenal ini saya selalu sampaikan bahwa kadang orang Indonesia suka salah mengerti. Kalau saya bilang, saudara kenal Pak Jokowi, saudara bisa bilang, oh saya kenal. Padahal tidak. Saudara tidak kenal Pak Jokowi, saudara cuma tahu Pak Jokowi, betul? Nah, yang paling kenal Pak Jokowi itu siapa? Biasanya istrinya, karena istrinya tahu sampai warna pakaian dalam sekalipun apa yang dipakai Pak Jokowi, dia yang tahu. Nah, itu hubungan mengenal ini adalah hubungan seperti itu, hubungan sama seperti suami istri. Nah, kalau kita memiliki hubungan kita dengan Bapa, dengan Yesus Kristus seperti itu, sedemikian dalamnya, sedemikian personalnya, inilah yang disebut hidup yang kekal. Jadi sebenarnya saudara sudah memiliki hubungan itu sekarang ini. Saudara bisa memiliki hidup yang kekal itu saat ini, bukan nanti. Amin. Jadi ini kata mengenal ini dia diambil dari bahasa Yunani, artinya bahasanya namanya ginosko. Ginosko ini artinya bukan sembarang mengenal, saudara ya. Jadi kita melihat bahwa kehendak Bapa nomor 1 adalah ada hubungan yang direstorasi. Hubungan yang direstorasi ini adalah hubungan antara Bapa dengan kita ya. Hubungan Bapa dengan kita ini dia kembali sama seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa hubungannya direstorasi. Kenapa saya bilang direstorasi? Karena pertama-tama Adam dan Hawa hidup bersama-sama dengan Tuhan di Taman Eden dalam keadaan yang enak sekali. Semua kebutuhan dipenuhi. Tapi kemudian karena si ular, karena si jahat, karena iblis yang menggoda Hawa, kemudian mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, kemudian segala sesuatu yang enak ini, segala kehidupan yang sehat, kehidupan yang makmur, kehidupan yang enak, yang baik, yang Tuhan sudah sediakan, itu kemudian hancur. Manusia harus bekerja dengan keras, dengan keringat, susah payah. Tapi kemudian ketika Yesus datang ke dunia ini, Dia hidup dan kemudian Dia mati bagi saudara dan saya. Kemudian pada saat Dia mati, Dia mengambil kembali semua kuasa itu dan dikembalikan kepada siapa? Kepada saudara dan kepada saya. Puji Tuhan.
Dahsyat sekali. Jadi sekarang ini dia saudara memiliki segala yang Tuhan sudah sediakan pada saat Adam dan Hawa. Jadi sama keadaannya. Jadi kebutuhan kita tidak perlu lagi merisaukan, mengkhawatirkan tentang kebutuhan kita sehari-hari. Amin. Apalagi masalah kesehatan. Jadi itu kehendak Bapa yang pertama adalah supaya kita memiliki hidup yang kekal. Amin. Yang kedua, kehendak Bapa ini supaya kita ini hidup sehat dan makmur. Di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2, 3 Yohanes 1 ayat 2 berkata seperti ini. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Baik-baik di sini sama dengan prosper dalam bahasa Inggris atau eudo. Ini katanya berarti makmur, mengalami perjalanan yang berhasil, perjalanan yang mudah, mengalami kesuksesan. Itu yang pertama. Nah, masalah manusia umumnya saya bisa kategorikan cuma 2. Yang pertama adalah masalah kesehatan, yang kedua adalah masalah keuangan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena ya memang masalah manusia boleh dibilang cuma itu aja di dalam hidup ini dia. Benar atau enggak? Saudara bisa jawab sendiri ya. Nah, sehat di sini di dalam bahasa aslinya adalah hugiaino, bahasa Yunaninya ya. Atau ini yang kemudian orang menemukan kata higien atau higienis atau sehat. Nah, kita seharusnya mengalami kehidupan yang sehat secara ilahi, secara supranatural. Kesehatan itu ada pada kita. Karena apa? Karena ada darah Yesus. Nah saudara, ada satu kesaksian kemarin saya dengar dari salah satu instruktur saya dulu, bernama Mark Hankins. Dia ada di Amerika dan dia memiliki seorang cucu. Cucunya ini berumur kurang lebih 3 tahun, hampir mau 4 tahun. Cucunya pada saat lahir mengalami sakit leukemia. Jadi saudara tahu ya, leukemia itu dia adalah sel darah yang baik itu dia memakan sel darah putih, memakan sel darah merah. Jadi itu tidak baik dan orang bisa mati, anak tersebut bisa mati. Nah, apa yang terjadi? Kemudian cucunya ini dia memiliki seorang saudara, kakaknya, dan kakaknya ini dia diminta untuk menyumbangkan darahnya buat adiknya. Kakaknya ini nggak mau, karena masih anak-anak juga ya, sekitar umur 7-8 tahun kakaknya, dan dia nggak mau. Dia bilang nggak mau, saya sakit nanti ditusuk jarum diambil. Tapi setelah dijelaskan bahwa dengan sumbangan darahnya ini dia, adiknya bisa hidup, akhirnya dia mau. Dan kemudian dengan dia menahan sakit, diambil darahnya, kemudian dibuatlah stem cell dari darah tersebut. Dan stem cell itu dia kemudian disuntikkan masuk ke tubuh adiknya. Nah, di sini yang sangat krusial saudara, di mana tubuh adiknya itu dia bisa menolak atau bisa menerima stem cell ini dia. Nah, apa yang terjadi? Puji Tuhan, Pastor Mark Hankins dan beberapa orang yang penuh iman, mereka berkatakan bahwa dalam nama Yesus ada darah Yesus dan anak ini sudah sembuh. Puji Tuhan, apa yang terjadi? Stem cell itu diterima oleh tubuh reseptor, oleh anak ini dia. Dan kemudian apa yang terjadi? Kemudian mulai terjadi satu perubahan di dalam tubuh anak itu. Darah saudaranya ini dia mengalir di dalam darah adiknya ini dia. Kemudian merestorasi semua sel-sel yang ada, dan puji Tuhan anak itu sampai sekarang masih hidup. Luar biasa. Nah, hal ini dia memperlihatkan, menunjukkan satu analogi yang begitu bagus, begitu jelas saudara. Ketika kita menerima darah Yesus, saudara perhatikan bahwa darah Yesus itu yang mengalir di dalam tubuh saudara. Dan ketika saudara menerima darah Yesus itu dia mengalir dalam tubuh saudara, darah Yesus itu akan menerobos, akan mulai mengaktifkan sel-sel yang mati, akan mulai mengaktifkan hal-hal yang tidak baik di dalam saudara. Mungkin ada penyakit mah di dalam saudara, mahnya kemudian menjadi baik. Ada mungkin jantung, paru-paru yang tidak baik, sel-sel itu akan menjadi bagus, saudara.
di dalam nama Yesus. Kemudian darah itu akan terus mengalir sampai ke otak saudara, dan otak itu akan menjadi baru. Haleluya. Kita adalah ciptaan yang baru. Yesus berkata kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Puji Tuhan. Jadi di dalam darah Yesus ini dia ada kesembuhan yang sempurna. Amin. Haleluya. Di saat situasi sekarang ini kita perlu menyadari bahwa darah Yesus, darah yang sama itu yang 2000 tahun yang lalu sudah dicurahkan bagi umat manusia, darah itu juga sama berkuasanya saat ini juga buat saudara dan saya. Amin. Melalui darah Yesus itu ada sel-sel yang baru yang diciptakan. Ada penciptaan yang baru saudara. Bahkan ada mungkin teman-teman di sini yang mengalami sakit di bagian hati, di bagian jantung, di bagian paru-paru, ginjalnya itu mulai terjadi satu perubahan. Bahkan ada di prostat saudara mungkin. Dalam nama Yesus, sel-sel darah itu dia sudah mulai bekerja. Sel darah Yesus itu mulai bekerja dalam hidup saudara, dan saudara akan mengalami kesembuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, engkau yang ada di rumah sekarang ini dia, bahkan mungkin ada yang menonton saat ini sedang berada dalam rumah sakit, percaya bahwa darah Yesus sekarang ini dia sudah menyembuhkan saudara. Amin. Selama 10 tahun terakhir ini saya tidak pernah mengalami sakit penyakit. Puji Tuhan. Karena apa? Karena begitu saya melihat bahwa darah Yesus sudah dicurahkan buat saya mengalami yang namanya kesembuhan, kesehatan supranatural itu. Puji Tuhan. Nah, darah Yesus yang berkuasa sekarang ini dia juga mengalir di dalam saudara, di dalam hidupmu. Amin. Ketika saudara percaya hal ini dia, itu pasti terjadi. Jadi Tuhan bukan saja ingin engkau sehat Bapak Ibu, tapi Tuhan juga ingin saudara menjadi makmur. Nah, saya tahu di luar sana ada banyak orang yang mengalami hal-hal yang tidak baik ya. Mungkin ada perusahaan-perusahaan yang sekarang ini sedang menurun kinerjanya. Ada efek yang negatif bagi beberapa orang. Mungkin ada yang mungkin akan di PHK. Tapi saudara percaya, entah bagaimana caranya, tapi ada hal-hal yang positif di dalam kehidupan saudara. Amin. Ada beberapa industri yang malah sekarang ini saya melihat, wow, luar biasa. Industri garment itu dari tadinya menjahit pakaian, sekarang ini mereka menjahit masker. Haleluya. Dan kemudian dijual dengan sangat luar biasa. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, ada apotek, kakak saya punya apotek, dan aduh, minta ampun, larisnya minta ampun sekarang ini dia. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu ketika mereka mulai membuka usaha ini dia. Minggu pertama hasilnya cuma 350.000 omset. 1 bulan omset itu mungkin cuma sekitar 1,5 juta. Dan saudara kalikan aja kalau misalnya keuntungannya cuma 5%, berarti cuma berapa? Cuma sekitar 75-80.000. Tapi mereka tidak putus asa. Mereka terus berharap dan percaya kepada Yesus. Sekarang ketika saya datang, saya melihat hari ini, wow, waduh, omsetnya luar biasa. Dan hari-hari ini bahkan mereka mengalami yang namanya kelimpahan yang supranatural itu. Saya bersuka cita. Bahkan dia ceritakan kepada saya bahwa ada beberapa pelanggannya yang pesan satu jenis vitamin. Yang vitamin itu dia kemudian belum datang barangnya. Kemudian orang tersebut berkata bahwa tidak apa-apa, saya naikin harganya. Baru kali ini terjadi ada orang yang menaikin harga sendiri. Kemudian dia langsung transfer uangnya. Waduh, saya bersuka cita. Berkat itu mengejar-ngejar dia. Haleluya. Nah saudara, buat yang kehilangan pekerjaan, jangan takut. Jangan takut. Atau ada perusahaan-perusahaan yang mulai declining, mulai menurun ordernya, omsetnya, jangan takut. Sumbermu bukan pada pekerjaanmu, sumbermu bukan pada usahamu, sumbermu adalah siapa? Tuhan. Tuhan itu adalah sumbermu. Engkau mungkin akan mengalami saat ini dia penurunan dalam bisnis, atau mungkin akan kena PHK, tapi jangan takut. Saya mau sampaikan bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah sumber. Dia bisa memberkati saudara dengan berbagai macam berkat. Ada satu kesaksian dari saya pribadi ya. Kami sekeluarga beberapa tahun yang lalu mengalami masa-masa sulit, di mana masa-masa declining. Dalam usaha kami belum begitu berkembang. Tapi saudara, ada satu teman kami yang kemudian mengorder satu macam alat, harganya sekitar waktu itu kalau tidak salah 17 juta rupiah.
Dia katakan, Dolphy, ini alat kamu cari aja, kamu jadi supplier di perusahaan kami. Alat ini dia buka harganya, alat ini seharga 17 juta. Saya bilang oke, saya carikan. Karena harga ini dari supplier yang lama 17 juta, jadi kamu silakan. Dia bilang sampaikan aja penawaran kamu 17 juta, sama juga, tapi nanti saya ambil dari kamu. Nah, setelah saya cari-cari, tidak berapa lama saya temukan sumbernya. Saudara tahu harganya berapa? 7 juta. Dan 7 juta itu pun masih di diskon. Jadi harganya cuma 5 juta. Jadi kebayang satu alat itu dia, hanya dengan satu alat saja itu dia membuat keuntungan sekitar 12 juta. Dan dia pesan bukan cuma satu, bukan cuma dua, ada 3 dan berkali-kali dia pesan. Haleluya. Dengan cara yang seperti itu dia Tuhan memelihara kehidupan kami. Luar biasa, dahsyat. Jadi walaupun waktu itu kita masih ada satu usaha, tapi Tuhan memberkati dengan caranya yang luar biasa, yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Jadi karena dengan kesaksian ini saya mau berkata kepada saudara, saudara jangan takut. Amin. Haleluya. Karena Dia Allah yang memenuhi segala keperluan kita. Kalau Allah yang memenuhi keperluan kita, Allah yang memenuhi. Bukan perusahaan kita, bukan gaji kita, bukan usaha kita, bukan klien-klien kita, tapi Allah yang memenuhi. Mereka-mereka ini, klien kita, perusahaan kita ini mungkin hanyalah salah satu jalurnya Allah untuk memberkati kita secara finansial. Amin. Puji Tuhan. Nah, pesan saya buat saudara yang berkelimpahan dalam hal keuangan, ingatlah saat-saat ini adalah saat-saat saudara untuk mulai menabur. Saudara bisa memberkati saudara-saudara yang kekurangan. Kemarin saya sangat terinspirasi dengan salah satu tulisan dari salah seorang ibu yang suka menulis. Saya appreciate banget dan saya ikutin sarannya dia untuk mulai membagikan berkat makan siang buat pengendara ojek online. Dan saya mendapatkan satu respon yang luar biasa. Ada yang berkata, Bapak terima kasih, ini hal yang luar biasa. Saya baru kali ini menerima. Saya cuma dengar orang-orang berkata bahwa ada seperti ini, tapi saya mengalami hal ini dan saya bersuka cita. Saya turut bersuka cita. Jadi saya melakukannya itu beberapa hari terakhir ini. Saya pesan makanan dan saya bilang ke tukang ojek, ini buat kalian saja, enggak apa-apa. Atau saya pesan beberapa bungkus, kemudian saya bilang tolong dibagikan ke teman-teman yang lain. Dan itu sangat membahagiakan saudara, sangat-sangat membahagiakan. Puji Tuhan. Jadi buat yang berkelimpahan atau yang berkekurangan yang sekarang ini, saya percaya saudara tidak berkekurangan satu apapun yang baik. Amin. Karena apa? Tuhan yang menjadikan kita kaya, Tuhan yang menjadikan kita makmur. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak ditambahinya. Amin. The blessing of the Lord make it rich and he added no sorrow to it. Amin. Nah, yang ketiga saudara, apa yang menjadi kehendaknya? Dalam Matius 6 ayat 10 berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Saya mau tanya sekarang saudara, di surga ada virus nggak? Haleluya. Di surga tidak ada virus. Amin. Di surga ada sakit penyakit? Tidak ada. Di surga ada kekurangan kemiskinan? Tidak ada. Dan ini yang dimaui oleh Bapa, ini yang dimaui oleh Yesus Kristus. Kita percaya bahwa sama seperti di surga Bapa mau, di bumi ini juga sama saudara. Saudara mengalami apa yang namanya disebut kesehatan yang supranatural. Saudara mengalami kemakmuran yang supranatural itu. Puji Tuhan. Jadi kehendak Tuhan ingin terjadi di bumi seperti di surga ya. Supaya saudara dan saya kita bisa datang kepada setiap orang dan kita bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Amin. Saudara bisa mendoakan orang yang sakit. Jadilah seperti imanmu. Kalau saudara masih takut pergi ke rumah sakit, ya saudara bisa telepon orang yang di rumah sakit dan saudara bisa berdoa melalui telepon. Tidak apa-apa. Saudara tidak ada yang salah dalam aplikasinya ya. Puji Tuhan. Jadi sesuai dengan iman masing-masing. Kalau saudara mau datang ke rumah sakit juga untuk menumpangkan tangan, saya yakin saudara akan di-stop dulu oleh otoritas rumah sakit. Saudara tidak akan bisa masuk sembarangan ke rumah sakit sekarang ini untuk menumpangkan tangan buat orang-orang yang terkena virus. Tapi kita bisa mulai sekarang ini dia. Siapapun saudara, ada teman-teman mungkin saudara bisa mendengar, ada beberapa, saya mendengar ada satu sahabat saya yang juga terkena. Dan saya mulai mendoakan. Dan saya percaya saat ini sekarang ini dia kondisinya mulai membaik. Puji Tuhan. Haleluya. Hal yang kedua ketika kita berjalan dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu dipenuhi dengan hikmat
dan pengertian yang benar. Ada satu pemahaman spiritual. Jadi ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita lebih menyadari kepada roh. Karena kita ini manusia apa? Manusia roh. Amin. Kita ini bukan manusia daging, manusia roh. Ketika kita tahu bahwa kita ini manusia roh, kita tahu bahwa kita ini memiliki yang namanya pikiran Kristus. Kita memiliki hikmat. Di dalam Kolose 1 ayat 9 tadi berkata bahwa supaya kamu menerima segala hikmat. Segala hikmat, saudara boleh katakan segala hikmat dan pengertian yang benar. Jadi kita memiliki hikmat dan memiliki pengertian yang benar. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 5, tanpa aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Betul? Tanpa Yesus kita tidak dapat melakukan apa-apa. Tapi dalam Filipi 4 ayat 13 berkata bahwa di dalam Kristus kita dapat melakukan segala sesuatu. Jadi without Jesus you can do nothing. But in Jesus you can do everything. Amen. Without Jesus you can do all things. You can do nothing, sorry. Without Jesus you can do nothing, but in Jesus you can do everything. Amin. Saya percaya saat ini saudara diberkati dengan hikmat yang dari Tuhan, yang saudara dapat mengalami apa yang disebut hikmat itu yang bekerja di dalam saudara. Nah, pertanyaannya sekarang ini dari mana datangnya hikmat? Hikmat itu datangnya dari Allah. Dalam Yakobus 1 ayat 5, Yakobus 1 ayat 5 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi hikmat itu dari mana? Dari Allah. Kalau engkau merasa kekurangan hikmat, minta kepada Dia. Minta kepada Allah yang punya hikmat, dan Dia dengan murah hati Dia akan memberikan kepada saudara. Haleluya. Nah, hal yang berikut adalah kita meningkat dalam pengetahuan tentang Tuhan. Bagaimana caranya kita meningkat pengetahuan akan Tuhan? Satu-satunya cara adalah melalui firman-Nya. Nah, saya selalu berkata kepada banyak orang bahwa kita bersyukur pada saat ini kita memiliki firman yang tertulis. Firman yang tertulis ini sangat penting. Firman yang tertulis ini menjadi pedoman dalam hidup kita. Ketika saudara mulai membuka Alkitab saudara, membaca, dan saudara mulai merenungkan. Dan ketika saudara mulai merenungkan dan merenungkan, tiba-tiba ayat firman Tuhan yang tadinya mungkin tertulis itu bisa menari-nari, bisa hidup sehidup-hidupnya bagi saudara. Karena dia adalah firman yang hidup. Amin. Firman yang hidup itu sekarang ini dia mau berbicara kepada saudara. Biarkanlah dia berbicara kepada saudara. Amin. Jadi kita mengenal, kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan itu melalui apa? Melalui firman-Nya. Firman-Nya adalah salah satu-satunya patokan kita atau guidance kita. Karena begitu banyak mungkin pengalaman kita di luar sana, pengalaman kita tidak bisa dijadikan doktrin saudara ya. Tapi pengalaman kita ini dia bisa memberikan kepada kita satu kekuatan juga, pedoman. Maksud saya adalah sesuatu yang ketika kita mengalami bersama dengan Tuhan sesuatu hal yang baik, kita bisa ingat hal itu. Tapi kemudian kembali lagi kita bisa refer kembali lagi kepada firman yang tertulis itu. Amin. Yang terakhir, kita diberdayakan dengan semua kuasanya. Haleluya. Saya suka sekali beberapa waktu akhir-akhir ini saya dibanjiri dengan begitu banyak firman mengenai believers authority atau otoritas orang percaya. Saudara tahu, saudara ini memiliki kuasa. Amin. Di dalam saudara, ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara menerima juga kuasa tersebut. Saudara menerima bukan hanya kuasa yang biasa-biasa, kuasa yang begitu dahsyat saudara. Kuasa di dalam nama Yesus. Roh Kudus itu ketika saudara terima, masuk di dalam saudara, apa yang terjadi saudara? Allah yang maha besar, Allah yang luar biasa itu tinggal di dalam saudara. Dan dia bukan cuma tinggal, kuasanya yang begitu dahsyat itu dia bersama-sama datang, masuk di dalam hidupmu, masuk di dalam hidup saya dan saudara. Nah, sayang sekali kuasa itu dia tidak pernah kita keluarkan. Bagaimana cara mengeluarkan kuasa itu? Kita perlu mengeluarkan melalui perkataan kita. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 13 berkata bahwa
Kuasa itu ada di dalam mulut kita, dalam perkataan kita. Kita memiliki roh iman yang sama. Oleh sebab itu kita percaya dan kita berkata-kata. Ya, kita percaya. Percaya apa saudara? Percaya firman-Nya. Firman-Nya berkata bahwa bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Kita percaya. Oleh sebab itu kita berkata-kata, dalam nama Yesus segala sakit penyakit pergi. Kita bisa usir. Pakai otoritasmu saudara. Jangan diam saja. Situasi dan kondisi sekarang ini saudara perlu memperkatakan firman Tuhan. Perlu memperkatakan apa yang saudara percayai. Saya percaya virus-virus ini sebentar saja tidak akan memiliki efek yang lebih. Di dalam nama Yesus stop kematian. Aku perkatakan di dalam nama Yesus virus-virus ini pergi. Keluar dari negara Indonesia, dari bumi ini, bahkan di dalam nama Yesus. Stop. Dan mulai saat sekarang ini orang-orang akan mulai mengalami kehidupan yang normal. Haleluya. Bisnis akan kembali normal. Haleluya. Dan saya akan melihat orang-orang akan bersuka cita. Haleluya. Puji Tuhan. Amin saudara. Jadi kesimpulannya, pesan pada hari ini ketika saudara dipimpin oleh Roh Kudus, saudara dipenuhi dengan pengetahuan akan pengenalan akan Dia yang benar. Apa pengenalan Dia yang benar? Yaitu mengenal Bapa satu-satunya Allah dan mengenal Yesus Kristus yang Dia utus. Kita memiliki hidup yang kekal. Amin. Saudara saat ini sudah memiliki hidup yang kekal itu. Saudara tidak binasa. Saudara memiliki hidup yang kekal. Hidup bersama-sama dengan Yesus Kristus. Kemudian saudara dipenuhi dengan hikmat. Ketika ada orang yang kekurangan hikmat, saudara minta hikmat. Bagaimana caranya Tuhan? Sekarang ini mungkin saya mau di PHK. Mungkin saat ini bisnis saya lagi declining. Tapi saya percaya hikmat itu akan bekerja. Terima kasih Bapak, karena ada di satu sisi ada orang-orang yang diberkati dengan begitu luar biasa. Puji Tuhan, saya bersyukur saudara. Bahkan saya mengencourage, saya menghimbau bagi saudara yang mungkin saat ini sedang dalam ketakutan, kecemasan. Saatnya saudara bertindak. Saudara bertindak dengan iman. Saudara mulai menabur saudara. Mulai memberkati orang-orang yang lain. Saudara akan berpikir bahwa aduh bagaimana hidup saya minggu depan, bulan depan. Tapi ketika saudara mulai memberkati orang-orang yang lain, saudara merasa saudara hidup dalam segala kelimpahan Tuhan. Amin. Kemudian yang ketiga, saudara akan meningkat dalam pengetahuan akan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Yang keempat, saudara diberdayakan dengan kuasa. Ada kuasa yang begitu powerful, begitu dahsyat. Saudara, kuasa itu bekerja di dalam saudara sekarang. Perkatakan, beberapa waktu yang lalu istri saya, kami bergereja di satu tempat di daerah Tangerang, di mana jalan ke situ jalannya tidak begitu bagus, dan dia berkata ini jalan tidak begitu bagus. Mulai saat ini mari kita mulai memperkatakan jalan-jalan, hai engkau jadi bagus, jadi mulus. Saya bilang mana mungkin bisa terjadi. Tapi kemudian saya bilang oke, kita bersepakat ya jalan-jalan ini mulai mulus. Kita mulai memperkatakan minggu demi minggu kita mulai memperkatakan jalan-jalan ini mulus. Saudara tahu, 3 bulan kemudian pemerintah daerah setempat itu mulai mengaspal, mulus jalannya. Haleluya. Saya cuma percaya bahwa kita hidup di dunia alam nyata ini tapi bukan kenyataan yang akan mempengaruhi saudara, tapi kebenarannya. Amin. Kebenaran itu ketika kita mulai memproklamasikan, ketika kita mulai mendeklarasikan di dunia alam roh dulu terjadi, kemudian terjadi di alam nyata ini. Alam yang supranatural itu terjadi. Ibrani 11 ayat 3, segala sesuatu yang kelihatan asalnya dari tidak kelihatan. Saudara mengalami sakit penyakit, saat ini saudara mulai memperkatakan dulu, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan, sudah sembuh, terjadi di alam supranatural, kemudian termanifestasi di alam natural saudara. Amin. Puji Tuhan saudara. Satu pesan saya yang terakhir, di tengah-tengah situasi yang ada sekarang ini, ada satu janji Yesus yang begitu manis. Tadi pagi ketika saya membuka Alkitab saya menemukan janji ini luar biasa di dalam Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20 saudara bisa baca di bagian terakhir, dia berkata seperti ini. Dan ketahuilah, saudara ketahuilah, aku, Yesus Tuhan kita, menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Dia ada bersama-sama dengan saudara. Dia tidak kemana-mana. Firman-Nya berkata, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak membiarkan engkau. Dia tinggal di dalam engkau, dia hidup di dalam engkau. Amin. Dan saudara bisa berbicara. Saat ini saudara bisa berbicara dengan dia, saudara bisa bercakap-cakap. Puji Tuhan, saat ini pun saya
sedang bercakap-cakap dengan dia. Dan saya mau saudara juga bisa bercakap-cakap dengan dia. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Saya mengucap syukur buat hari ini, buat tim yang ada, buat Pak Ferry Alin, buat Dama, buat Ko Benyamin, buat tempat yang luar biasa di Cikafe ini. Saya bersyukur, dan mari saudara, sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami berterima kasih hidup kami ini dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan kedagingan kami, tapi biarlah Roh Kudus yang memimpin. Dan kami tahu ketika Roh Kudus memimpin, Roh Kudus yang memimpin hidup kami ke dalam segala kebenaran. Kami mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Dan ketika itu kami mengetahui bahwa ada kuasa, ada otoritas yang luar biasa pada kami. Dan saat ini kami mau pakai otoritas itu di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus yang sakit sembuh. Saat ini pun sakit apapun, batuk, pilek, demam, dan segala virus-virus yang ada, dalam nama Yesus hari ini juga sembuh. Terima kasih Bapa. Sakit mah, sakit kanker, sakit apapun ya Tuhan, aku berdoa. Ada rekan-rekan mungkin yang memiliki sakit saat ini, ada yang memiliki sakit prostat. Dalam nama Yesus, prostatnya sekarang ini sembuh Tuhan, di dalam nama Yesus. Paru-paru menjadi sempurna, ada penciptaan yang baru. Ginjal-ginjal yang rusak saat ini juga aku perintahkan ginjalnya menjadi baik dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dan aku percaya Bapa, aku percaya oleh sebab itu aku berkata-kata bahwa di dalam nama Yesus, situasi, keadaan, kondisi saat ini kembali pulih, kembali normal. Dalam nama Yesus, segala virus ini dapat tertangani dan dimatikan. Ada antivirus yang ditemukan kembali ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami menerima segala yang baik yang sudah Engkau sediakan kepada kami ya Bapa. Kesembuhan yang ilahi, kesehatan supranatural itu, kemakmuran yang ilahi itu ya Bapa, ada pada kami saat ini juga. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami cintai Bapa. Mereka semua ada dalam penjagaan pelindungan-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu ini. Kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati. Shalom, shalom, shalom. Sampai kembali kita bertemu di minggu yang akan datang. Haleluya. Amin.